Anda tahu, biasanya kalau kita ngomongin soal diagnosis medis ya, ada ekspektasi soal, apa ya, presisi yang mutlak. Kayak ilmu teknik murni gitu loh. Benar, sangat hitam putih. Iya kan? Katakanlah lengan Anda patah. Nah, mesin Röntgen itu bakal nunjukin garis putih bergerigi di layar. Terus dokternya cuma perlu nunjuk layar itu dan bilang, nah, disitulah masalahnya. Patah atau nggak patah? Sangat biner, bersih, dan meyakinkan pastinya. Benar banget. Dan presisi macam itu kan menenangkan ya. Secara psikologis, kita sebagai manusia tuh suka banget melihat hal-hal yang terukur, jelas, dan bisa kita masukin ke dalam kotak-kotak kategori yang rapi. Tapi, nah ini tapinya, begitu Anda melangkah keluar dari rumah sakit, terus Anda menatap dunia geopolitik, apalagi lanskap peperangan modern saat ini, tiba-tiba mesin Röntgen itu kayak hilang fungsinya, nggak guna. Sama sekali nggak guna. Kita dihadapkan sama panggung konflik global yang, ibarat benang kusut, sangat abu-abu, penuh kabut. Apa yang kita tonton di TV tiap malam dengan grafik animasi yang rapi itu seringnya malah menutupi realitas mesin perang yang super kompleks dan kadang ya nggak masuk akal di lapangan. Tepat. Realitas di garis depan itu nggak pernah peduli sama kategori rapih buatan analis berita di studio. Disitulah letak ibaratnya perairan yang benar-benar gelap ya, di mana narasi publik dan kenyataan lapangan seringkali bergeraknya ke arah yang benar-benar berlawanan. Dan untuk bisa menembus kekeruhan itu, di diskusi mendalam kita kali ini, kita bakal membedah catatan, wawancara, dan observasi dari Stanislav Krapivnik. Nah, buat Anda yang mungkin belum familiar, dia ini mantan perwira militer Amerika Serikat, tapi sekarang dia punya akses pengamatan jarak dekat dengan militer Rusia. Posisi yang sangat unik. Banget. Ini tuh ngasih kita semacam kayak kacamata tembus pandang ganda gitu. Dia tahu persis gimana doktrin Barat beroperasi dari dalam perutnya sendiri, dan sekarang dia ngelihat langsung anatomi mesin perang lawannya. Perspektif ganda kayak gini jarang banget loh. Sedikit banget orang yang bisa mendedah birokrasi Pentagon sekaligus ngamatin eksperimen taktis di parit-parit Rusia Timur tanpa terhalang sama filter retorika politik. Nah, sebelum kita lebih jauh ngebongkar isi kepalanya, saya mau tegaskan satu fondasi penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Misi bedah materi kita kali ini tuh sama sekali bukan buat memihak siapapun di konflik dunia sekarang. Betul, kita nggak lagi kampanye. Nggak sama sekali. Kita nggak di sini buat nyibarin bendera Barat atau Timur atau siapalah. Tujuan kita murni analitis. Kita mau membedah strategi, adaptasi teknologi dan filosofi militernya berdasarkan observasi si Krapivnik ini. Kita urai semuanya supaya Anda dapat wawasan utuh soal gimana sih dunia ini benar-benar berubah di balik layar. Itu poin yang krusial ya. Soalnya kalau Anda nyoba menganalisis strategi geopolitik modern, pakai kacamata emosional apalagi propaganda, Anda cuma bakal ngelihat apa yang pengen Anda lihat aja. Benar. Untuk benar-benar paham, kita harus memperlakukan ini kayak kita lagi ngamatin dua raksasa industri besar yang punya filosofi desain beda, terus mereka lagi tabrakan. Nah, jadi kalau selama ini Anda merasa pusing atau kewalahan sama rentetan berita perang yang rasanya acak banget, sesi ini bakal ngasih Anda kerangka berpikir yang baru. Kita bakal lihat bahwa apa yang kelihatannya kaos murni sebenarnya punya pola yang sangat sistematis. Sangat sistematis. Mari kita mulai dari peta global dulu. Kita semua kan sekarang fokusnya ke Timur Tengah, ya AS sama Iran, dan pastinya Ukraina. Tapi ternyata ada fakta yang bikin saya kaget banget dari sumber ini. Sebenarnya ada 3 medan perang utama yang lagi bergolak barengan sekarang. 3, bukan 2. Iya, dan teater ketiga ini ada di Afrika. Khususnya di wilayah Sahel, itu mencakup negara kayak Mali, Niger, dan Burkina Faso. Yang jarang banget masuk TV. Betul, area ini nyaris nggak dapat porsi di media arus utama. Padahal skala pergerakan militernya masif banget. Tapi observasi Krapivnik nunjukin sesuatu yang jauh lebih terstruktur kan? Jauh lebih terstruktur dan terinternasionalisasi. Di Mali contohnya, kita nggak lagi ngomongin sekelompok kecil pemberontak lokal yang bawa senjata rakitan. Ada sekitar 12.000 pasukan. 12.000? Wah. Iya, campuran dari kelompok separatis dan jihadis Islam, dan operasinya sangat terorganisir. Yang menarik, Krapivnik nyatet ada aliran dukungan finansial sama intelijen dari pihak Barat. Bahkan ada keterlibatan langsung personel Ukraina di area sana. Terus, siapa yang nahan laju belasan ribu pasukan ini? Nah, disinilah letak anomali strategisnya. Negara-negara Afrika ini di-backup sama Korps Afrika Rusia. Wait, ini tentara bayaran macam Wagner dulu?
Bukan sekedar tentara bayaran lepas. Ini unit militer aktif yang berafiliasi erat sama Kementerian Pertahanan Rusia. Mereka bawa artileri berat, logistik negara, bahkan pasukan dari Burkina Faso itu melakukan manuver lintas batas masuk ke Mali buat ngasih bantuan taktis. Jadi, ya, Anda punya teater perang proksi raksasa di benua ketiga yang pakai doktrin perang paling modern. Gila ya, benar-benar membuka mata. Selama ini kita mikir titik api cuma ada di utara. Padahal benua lain lagi dijadiin lab uji coba buat raksasa-raksasa ini. Tapi, untuk paham gimana Rusia mengoperasikan pasukan di padang pasir Afrika atau parit Eropa ini, sementara AS ngasih perlawanan, Krapivnik bawa kita mundur jauh ke belakang, ke dalam istilahnya otak atau filosofi dasarnya. Membedah otak ini kuncinya. Perbedaan doktrin AS dan Rusia itu bukan cuma soal, mereka beli senjata apa, tapi gimana mereka mendefinisikan sifat dasar perang itu sendiri. Konsepnya terbelah jadi dua kutub ekstrim, seni versus sains. Nah, bagian ini, waktu saya baca soal seni lawan sains ini, awalnya saya agak skeptis. Maksud saya bukannya perang modern ya sama aja, logistik, nembak duluan, bertahan. Tapi ternyata ada DNA sejarah yang kental banget ya. DNA-nya sangat kuat. Kalau kita lihat AS, seluruh kurikulum komando mereka, itu akarnya ada di konsep art of war atau seni perang. Tokoh kayak Karl von Clausewitz itu dominan banget. Di pendekatan seni ini, keberhasilan itu dititik beratkan pada kejeniusan individu. Kayak pahlawan gitu ya. Betul. Militer AS memuja komandan yang lincah, pemimpin karismatik di lapangan, yang bisa baca situasi dan bikin manuver improvisasi brilian. Ya kayak Napoleon lah zaman dulu. Jadi pendekatan Barat itu sentralnya di intuisi, inspirasi taktis, dan kelincahan figur komandan. Terus kalau Rusia, kenapa dibilangnya sains militer? Karena Rusia ngelihat perang bukan sebagai seni, tapi sebagai proses industrial dan empiris, science of war. Dan ini bukan dari zaman Uni Soviet loh. Ini ditarik mundur sampai abad ke-17, eranya Peter the Great. Wow, sejauh itu. Iya, waktu Rusia memodernisasi militernya, mereka nggak nyari jenderal berintuisi magis. Mereka bikin komite birokratis. Mereka kumpulin data balistik, ngitung tembakan artileri pakai matematika, nguji probabilitas korban. Jadi ini sistem hierarki yang super terstruktur. Jadi suksesnya diukur dari sistem, bukan orangnya. Betul, kemampuan komandan di sana nggak diukur dari aksi heroik, tapi kemampuannya ngejalanin rumus logistik operasional yang udah teruji. Nah, di titik ini, saya nemu perbandingan sejarah dari catatan si Krapivnik yang nyentrik banget. Dia ngasih contoh gimana pendekatan seni AS yang ngandelin intuisi ini justru bikin mereka punya memori institusional yang sangat pendek. Maksudnya, tanpa proses sains yang ngevaluasi kesalahan, militer AS cenderung ngulang blunder yang sama. Tepat banget. Kasus yang dia angkat itu Operasi Tora Bora di Afghanistan pas mereka buru Osama bin Laden. Buat ngepung pegunungan itu, militer AS mutusin buat nerjunin brigade dari Divisi Udara ke-101 pakai helikopter langsung ke tengah-tengah lembah yang dikelilingi tebing tinggi. Padahal musuhnya Al-Qaeda udah di atas tebing kan? Iya. Maaf. Tapi orang awam yang nggak pernah ikut militer aja pasti tahu dong. Nerjunin pasukan ke dasar mangkok, sementara musuhnya ada di bibir mangkok, itu kan bunuh diri. Dan tragedinya bukan cuma di keputusan konyol itu, tragedi sebenarnya adalah puluhan tahun sebelumnya di Perang Vietnam, militer AS ngelakuin kesalahan yang sama persis. Oh iya, Lembah Ia Drang. Betul, yang difilmin jadi Weaver Soldiers itu. Mereka nerjunin kavaleri udara ke tengah daratan rendah yang dikepung musuh. Krapivnik nyorotin, karena militer AS mendewakan improvisasi individu dan nggak punya sains evaluasi yang kaku kayak Rusia, komandan baru di Afghanistan bisa dengan entengnya ngulangin kesalahan pendahulunya di Vietnam. Nggak ada sistem yang ngunci biar kesalahan itu nggak terulang ya? Iya. Sebaliknya, mesin birokrasi Rusia itu ngebedah tiap kegagalan secara matematis. Mungkin awalnya mereka lamban sadar, tapi begitu rumusnya diperbaiki, seluruh institusi nggak bakal pernah ngulangin kesalahan yang sama. Ini bikin saya kepikiran analogi dunia bisnis. Militer AS itu kayak perusahaan startup di Silicon Valley. Lincah, inovatif, bergantung banget sama satu CEO jenius yang karismatik. Tapi saking asiknya berimprovisasi, mereka sering nabrak tembok yang sama berulang kali. Analogi yang pas. Sementara Rusia, itu ibarat pabrik manufaktur raksasa peninggalan zaman dulu. Mesinnya jalan pelan, birokrasinya berlapis-lapis, tapi tiap ada produk gagal, sistem quality control-nya bakal dievaluasi sampai zero defect. Iya ya.
AS nyari solusi ajaib yang cepat, Rusia ngebangun mesin giling batu. Lambat, tapi tanpa ampun. Tapi tunggu dulu. Coba kita uji logika ini buat situasi hari ini. Bukannya konsep pabrik giling batu yang disetir sama komite ini adalah kelemahan fatal ya di abad 21? Gimana maksudnya? Banget. Dan banyak analis barat mikir gitu di awal. Tapi kenyataannya Rusia sadar soal kelemahan birokrasi ini. Jadi solusinya bukan merombak komando pusat, tapi mereka ngasih izin buat adaptasi teknologi ekstrim di level paling bawah, di akar rumput. Dan ini ngebawa kita ke disrupsi terbesar perang modern, revolusi drone. Wah, drone. Awalnya saya mikir drone ini paling cuma alat pengintai kecil terus dipasangi granat. Sporadis lah. Tapi Krapivnik ngebongkar kalau skalanya ini benar-benar ngubah geometri perang. Skalanya udah bermutasi ekstrim. Rusia ngambil pendekatan sains mereka, terus diterapin ke operasional drone. Mereka nggak lagi asal nitip 1-2 pilot drone di infanteri. Sekarang mereka udah ngebentuk resimen dan batalion yang isinya murni sistem nirawak. Spesialisasi penuh. Spesialisasi tingkat tinggi. Ada unit khusus pengawasan 24 jam, unit pengeboman malam pakai drone berat, unit serangan kamikaze atau FPV, sampai unit logistik yang ngerbangin amunisi sama obat ke parit yang terisolasi. Dan ini ngejawab pertanyaan saya soal birokrasi lambat tadi. Saya takjub banget loh waktu baca mereka bawa lini produksi teknologi langsung ke parit pertempuran. Krapivnik nyebut soal lab printer 3D di garis depan. Gimana tuh operasionalnya? Coba bayangin skenario ini. Daripada insinyur di Moskow ngerancang drone baru, nunggu birokrasi berbulan-bulan, dikirim ke lapangan, ternyata musuh udah ganti frekuensi sinyal. Rusia memperpendek siklus itu jadi hitungan jam. Hitungan jam. Iya, di dalam bunker tanah di garis depan. Di sebelah tumpukan peluru, mereka buka lab portable. Prajurit teknisi ini bawa printer 3D komersial sama alat solder mikro. Kalau pagi ini musuh pakai taktik pelindung baru, siangnya teknisi Rusia ngeprint rangka drone baru, nyolder sirkuit anti-jamming, dirakit di tempat, dan sorenya drone itu langsung diterbangin buat nyerang. Kecepatannya gila banget. Pantesan Krapivnik bilang inovasi 6 bulan lalu itu sekarang udah dianggap rongsokan usang. Tapi, ya, ada sisi gelap dari teknologi ini. Waktu baca catatan soal kubu Ukraina, saya ngerasa kayak lagi baca novel fiksi ilmiah distopia. Konsep gamifikasi kematian ini gimana persisnya itu diterapin ke pilotron? Ini konsekuensi paling ngeri dari gabungan teknologi sipil sama militer. Buat terus mompa semangat tempur pilot drone Ukraina yang udah kelelahan, komando mereka bikin model gamifikasi yang niru algoritma media sosial. Kayak TikTok gitu? Persis. Anda tahu kan gimana aplikasi HP ngelepasin dopamin di otak biar kita terus scroll layar? Nah, unit ini bikin sistem poin internal. Tiap kali drone mengenai sasaran, yang seringnya direkam HD kan, pilotnya dapat poin di papan skor digital. Dan poin ini bukan sekedar tepuk tangan ya? Mereka beneran bisa nukel poinnya? Tepat, papan peringkat itu diubah jadi semacam katalog belanja. Prajurit dengan poin bunuh tertinggi bisa nyairin poinnya buat dapat cuti, mesen perlengkapan taktis mutakhir secara online, atau bahkan ditukar sama barang mewah kayak sepeda motor yang dikirim langsung ke markas. Ya ampun, bikin merinding dengerinnya. Ini benar-benar ngubah perang yang ngilangin nyawa manusia, jadi kayak turnamen e-sports atau main dingdong ya. Dan dampak psikologis ke moral manusianya sangat destruktif. Waktu seseorang lihat musuhnya cuma sebagai kumpulan piksel di layar dan otaknya dikondisikan pakai dopamin buat ngejar poin demi hadiah, empati dasar kemanusiaannya putus total. Krapivnik nyatet laparan kelam banget. Karena pilot ini lapar metrik, pas nggak ada tank yang kelihatan, mereka mulai nyari target substitusi. Yang artinya, Warga sipil. iya, banyak kasus terdokumentasi di mana warga sipil yang lagi antre di pom bensin atau truk antar sembako atau bahkan tentara musuh yang udah luka parah dan ngelambai mau menyerah, tetap dihantam drone kamikaze. Kenapa? Karena bagi sistem gamifikasi yang amoral ini, ledakan di layar itu tetap dihitung 1 poin buat nebus motor. Realitas yang super brutal. Dan jujur, ini yang bikin saya bingung banget. Kalau kenyataannya di lapangan sekotor ini, pembunuhan berbasis poin, kenapa laporan di berita TV itu bersih banget? Kenapa kita dengarnya rilis pers, oh, puluhan ribu musuh dipukul mundur, ribuan tank hancur, kayak naskah film Hollywood. Nah, di sini kita nabrak ilusi birokrasi dan mesin PR, public relations. Realitas kotor itu dicuci dulu sama komando tingkat tinggi di barat, pakai yang namanya NATO Kill Tables, tabel pembunuhan NATO.
Saya agak syok baca soal tabel pembunuhan ini. Ngerasa kayak lagi ngeliat laporan akuntansi fiktif. Gimana ceritanya aliansi militer modern pakai satelit tapi ngitung mayat pakai tabel usang? Biar paham absurdnya, kita harus lihat insentif birokrasinya. Tabel ini tuh peninggalan Perang Dingin. Dulu kalau NATO bikin simulasi diserang ribuan tank Soviet, jenderal kan butuh metrik buat ngajuin anggaran peluru. Jadi dibikinlah rumus matematika baku. Kalau kita nembakin 100 peluru artileri ke area sekian kilometer persegi, secara statistik kemungkinan 200 prajurit lawan dan 5 tank pasti hancur. Tunggu. Jadi waktu kita dengar jumpa pers, hari ini sekutu berhasil melumpuhkan 500 musuh. Angka itu bukan dari foto drone yang ngitung mayat beneran. Dalam banyak laporan institusional, sama sekali bukan. Mereka cuma ngelihat logistik. Oh, staf logistik lapor kita nembakin 3.000 roket hari ini. Masukin ke rumus Perang Dingin, kalikan, boom. Kita klaim 1.500 musuh tewas. Angka spekulatif ini dikemas rapi, disebar ke media, dan dikutip berulang kali seolah itu fakta forensik. Padahal cuma hitungan kertas yang buta sama realitas di lapangan. Wah gila, birokrat senang karena anggarannya cair, media senang karena headline-nya bombastis. Betul. Itu fata morgana metrik namanya. Ngurus perang pakai tabel gitu mah ibarat bilang perusahaan untung gede cuma dari jumlah brosur yang dicetak, nggak ngecek jualan real. Dan ironisnya, obsesi sama PR ini bikin strategi di lapangan hancur lebur, kan? Kayak kasus invasi ke Kurs atau Pulau Ular. Betul sekali, itu bukti gimana haus narasi publik malah ngorbanin pertahanan real. Operasi Ukraina ke Kurs di Rusia itu dari kacamata PR emang sukses besar. Headline global, serangan heroik. Tapi secara sains militer, Krapivnik bilang itu bunuh diri taktis. Karena mereka mindahin pasukan elitnya. Iya, mereka mindahin cadangan pasukan paling elit yang jumlahnya dikit, ditarik dari garis pertahanan utama, cuma buat masuk ke area penjebakan musuh. Istilahnya kill sack, murni demi publisitas. Terus pas mereka sibuk bikin konten buat media sosial di Kurs, gimana nasib tembok pertahanan yang mereka tinggalin? Temboknya runtuh dalam diam. Area kritis kayak Kupiang jatuh ke tangan Rusia. Di Sumy, intelijen Krapivnik nyatet pasukan Rusia udah berjarak kurang dari 10 km dari batas kota. Nggak ada perlawanan berarti. Jarak segitu tuh ibarat jalan santai sore hari buat pasukan Rusia. Narasi publik yang gemerlap ngancurin realitas strategis. Bikin frustrasi yang ngedengarnya. Dan mentalitas solusi instan atau kemenangan PR ini nggak cuma di Eropa aja loh. Krapivnik juga nyorotin kalau AS ngulangin penyakit yang sama di Timur Tengah. Ya, itu dikenal sebagai sindrom peluru perak. Politisi barat atau sekutunya kayak Israel di bawah Netanyahu tuh terobsesi sama solusi presisi tunggal. Asumsinya, konflik segede apapun bisa beres asal bunuh 1-2 tokoh kuncinya. Penggal aja kepala naganya, bunuh pemimpin di Iran, nanti negaranya runtuh kayak rumah kartu. Padahal sejarah militer ngajarin kalau cara itu hampir nggak pernah berhasil. Nggak pernah. Bunuh figur sentral, itu ujungnya malah naikin kader yang jauh lebih radikal ke pucuk pimpinan. Dan pas peluru perak ini gagal, karena panik, mereka biasanya balik ke taktik brutal lama, ngebom area sipil. Padahal secara sejarah, lihat pengeboman Dresden di Jerman atau Tokyo pas Perang Dunia Kedua, hujan bom di area sipil itu nggak pernah bikin rejim menyerah. Justru sebaliknya kan? Pasti sebaliknya. Rakyat yang awalnya mungkin benci sama pemerintahnya sendiri, bahkan otomatis bersatu di bawah bendera negara pas keluarga dan kota mereka dihancurin pihak asing. Itu psikologi manusia yang udah mutlak. Belum lagi mereka nutup mata sama infrastruktur musuh. Krapivnik bilang, selama 20 tahun terakhir, Iran tuh konsisten ngegali jauh ke dalam gunung granit. Mereka nyembunyiin rudal sama nuklir ratusan meter di bawah batu padat. Bom biasa nggak ngefek, harus pakai bom bunker nuklir. Sementara Barat sendiri, AS malah kelimpungan soal logistik manufaktur dasar. Masa sistem rudal canggih kayak Patriot bisa krisis stok? Nah, itu kelemahan fatal rantai pasok global. Pejabat AS bisa aja janji mau ngenjat produksi rudal Patriot. Tapi mereka lupa satu detail, sirip kendali rudal itu butuh komponen yang namanya magnet tanah jarang atau rare earth magnets. Ini wajib ada buat navigasi elektroniknya. Masalahnya, Tiongkok itu pemegang monopoli absolut buat pasokan magnet tanah jarang ini. Ironis banget.
Ya, di saat AS lagi koar-koar nantangin Tiongkok di panggung geopolitik, diam-diam urat nadi logistik militer mereka bergantung sepenuhnya sama kemurahan hati musuhnya itu. Oke, kita pause sebentar. Saya jujur ngerasa agak sesek sama realitas kelam dari sesi ini. Kalau angka kematian cuma proyeksi tabel kuno, manuver militer dikorbanin demi konten PR, terus langit dikuasai drone yang bisa ngejatuhin bom ke kepala kita, cuma demi nguber poin, apakah ini masa depan kita? Apa kita bakal selamanya terjebak di era horor kawanan drone ini? Itu pertanyaan eksistensial tiap jenderal sekarang, tapi jawabannya enggak. Era keemasan drone ini kemungkinan besar bakal segera tamat. Sejarah senjata itu kan selalu muter ya, siklus. Tiap ada satu teknologi yang dominan banget, pihak lawan pasti nemuin teknologi countermeasure atau penangkal luasannya. Dan menurut Krapivnik, kita lagi diambang kiamat buat era drone nirawak ini. Kiamat buat drone. Tolong jelasin. Soalnya tadi kita bahas Ukraina sama Rusia lagi gila-gilaan bikin drone kebal jamming yang pakai kabel optik itulah. Emang drone kabel optik kebal di hack sinyal radionya? Tapi coba perhatiin gimana Barat sekarang nyoba ngancurin drone secara fisik. Mereka bergantung banget sama sistem pertahanan titik, pakai senapan jitu otomatis, atau sistem laser mahal yang ngelelehin plastik drone di udara. Kedengarannya canggih sih. Kenapa itu bermasalah? Karena laser atau peluru itu senjatanya linear. Mereka cuma bisa ngunci dan nembak satu target mekanis dalam satu waktu. Kalau Anda diserang drone swarm, bayangin 30 drone kamikaze nukik barengan dari langit, nyerang konvoi Anda dari sudut 360 derajat, sistem titik tadi bakal langsung jebol. Nggak bisa nembak setepat itu. Buat ngereset situasi ini, Anda nggak butuh peluru presisi. Anda butuh senjata penghancur area. Dan senjata area ini yang datang dari Tiongkok. Ya, disrupsi revolusioner ini bentuknya sistem gelombang mikroelektromagnetik atau senjata EMP yang lagi intens dites sama Tiongkok. Bentuk fisiknya nggak kelihatan serem sih. Cuma piringan radar kotak, ukurannya pas buat dipasang di atap Humvee atau mobil lapis baja biasa. Tapi kemampuannya luar biasa. Radarnya bisa deteksi objek sekecil 30 cm yang ukuran drone FPV dari jarak 5 km. Dan dia muter 180 derajat ngesap area depan. Mencari radiasi gelombang mikroenergi super besar dalam bentuk sapuan lebar. Pas gelombang tak kasat mata ini nabrak sirkuit elektronik, dia memicu lonjakan voltase ekstrim dalam hitungan milidetik. Sistem ini secara harfiah menggoreng chip memori dan ngelelehin papan sirkuit semua drone di udara. Mau pakai sinyal satelit, mau pakai kabel optik, semuanya gosong. Begitu sirkuitnya mati, ribuan drone itu bakal mati daya dan berjatuhan dari langit kayak burung mati. Saking kuatnya, radiasi ini juga bakal ngebunuh kawanan burung atau serangga beneran yang ada di jalurnya. Bersih seketika. Wah, analoginya nyambung banget di kepala saya sekarang. Sistem laser barat yang nembakin drone satu-satu, itu ibarat kita megang raket nyamuk listrik. Lari-lari kelabakan, nyoba nepuk nyamuk satu-satu. Udah pasti capek dan tetap digigit kan? Sementara EMP Tiongkok ini tuh kayak kita ngelempar tabung gas bug spray raksasa ke tengah ruangan, sapu bersih, semua serangganya rontok dalam sekejap. Tepat sekali. Dan gas insektisida raksasa itulah yang diyakini Krapivnik bakal balikin arsitektur perang darat ke bentuk tradisionalnya. Mengingat Tiongkok makin nempel sama Rusia, begitu EMP ini diproduksi massal, sebentar lagi alat ini bakal jejer di garis depan Rusia. Dan kalau langit udah bersih dari kamera pengintai terbang, perangnya bergeser mundur dong. Formasi batalion tank raksasa, manuver infanteri ribuan orang, istilahnya tanda panah besar di peta jenderal, bakal balik lagi mendominasi pertempuran darat. Benar, dan disitulah kita bakal lihat perang sains berbenturan murni dengan seni manuver lagi. Wah, bener-bener penjelajahan pikiran yang intens ya. Oke, mari kita tarik napas sebentar dan merangkum semua wawasan yang udah kita bedah buat Anda pendengar yang setia ngikutin diskusi ini. Hari ini kita ngebongkar bahwa teater perang modern itu jauh melampaui sekedar ledakan rudal di TV. Kita mendedah gimana konflik ini sebenarnya benturan dua aliran filsafat, tradisi empiris sains Rusia yang sangat matematis, tabrakan sama doktrin seni Amerika Serikat yang lincah tapi gampang amnesia sama sejarah kegagalannya sendiri. Kita juga nyaksiin horornya inovasi di parit pertempuran. Dari prajurit yang nyolder chip pakai printer 3D, sampai realitas gamifikasi yang ngubah pembunuhan jadi sekedar game aplikasi demi ngejar dopamin dan poin hadiah motor. Dan lebih dalam lagi, kita belajar ngenalin ilusi angka. Dari tabel pembunuhan NATO yang ngebuai publik pakai akuntansi palsu, sampai manuver bunuh diri strategis yang dilakuin murni demi headline berita.
Sampai puncaknya kita ngelihat gimana inovasi IMT Tiongkok mungkin bakal ngeriset ulang peperangan dengan ngejatuhin hujan bangkai drone dari udara. Lalu, kenapa sih Anda yang mungkin lagi nyetir nembus macet atau lagi ngopi nyantai harus mikirin semua geopolitik ini? Karena pemahaman ini adalah perisai pelindung Anda dari bombardir narasi emosional di media massa. Setelah bedah materi bareng kita hari ini, Anda udah punya kacamata analis senior. Anda nggak bakal lagi gampang disetir sama rilis pers. Anda tahu cara ngelihat mesin birokrasi dan insentif di balik kabut peperangan. Menjaga kewarasan publik dari narasi buatan itu sangat vital sekarang. Sangat vital. Tapi, sebelum kita tutup sesi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin nanti malam. Kita baru aja takjub ngebahas senjata EMP, gelombang penyapu elektronik super kuat yang lagi dites negara adidaya buat merontokkan drone musuh. Tapi kita semua tahu kan, putaran inovasi teknologi zaman sekarang itu gila-gilaan cepatnya. Apa yang 10 tahun lalu jadi rahasia top militer, hari ini cetak birunya gampang dicari di dark web atau dirakit pakai chip komersial biasa. Coba pikirin ini. Berapa tahun atau bahkan bulan lagi sampai teknologi EMP penghancur elektronik ini jatuh ke tangan kartel kriminal, organisasi bawah tanah, atau teroris. Saat alat pemancar radiasi ini ukurannya udah seransal dan bisa dirakit diam-diam di ruko tengah kota, apa kabar peradaban modern kita? Peradaban di mana alat pacu jantung di rumah sakit, sistem navigasi mobil pintar, radar pesawat terbang, sampai server bank yang nyimpen uang Anda 100% bergantung pada sirkuit elektronik rapuh yang bisa hangus dalam satu kedipan gelombang mikro. Coba pikirin ini. Bawa pertanyaan itu ke dalam pikiran Anda. Terima kasih udah ikut menedah anatomi kekacauan global ini bersama kami. Jaga rasionalitas Anda, dan sampai jumpa di kedalaman wawasan berikutnya.